Dimana kalau ajaran surga diberikan, ajaran itu tidak bisa dikembangkan, malahan akan binasa. Artinya untuk orang menerima ajaran Tuhan Yesus, dia harus dirubah dari botol tua ke botol yang baru. Karena botol tua mustahil untuk terima apa? Present truth. Mari kita teruskan. Kita teruskan review Herald. Dan pikiran mereka, setelah pikiran mereka untuk mengerti doktrin Kristus ini tambah luas, mereka akan melihat dengan iman atau iman, pekerjaan dan kasih yang memurnikan jiwa mereka, tidak bisa atau tidak ada tempatnya dengan ajaran tua orang Farisi. Jadi kalau mau terima present truth, harus buang semua ajaran Farisi. Kalau masih mau pegang ajaran Farisi, tidak bisa campur present truth. Nggak bisa kerjasama present truth dengan doktrin organisasi Farisi. Dan kita lihat Farisi itu banyak seremoni, banyak acara-acara, dan tradisi-tradisi tua-tua jemaat. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Untuk present truth nggak ada tempatnya. Dan usaha untuk mempersatukan ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran yang sudah ditetapkan akan tambah lama tambah parah. Karena doktrin yang baru seperti anggur yang meluas atau ferment wine akan bikin botol itu hancur, pecah, binasa. Dan orang-orang Farisi, ajaran Tuhan Yesus ini semuanya baru, tidak dikenal, tidak bisa diterima sebagai kebenaran karena tidak sesuai dengan ajaran organisasi. Orang-orang Farisi menentang ajaran Tuhan Yesus dengan sekuat tenaga mereka. Dan oleh sebab itu, Tuhan berpaling dari orang-orang Farisi untuk mencari botol-botol baru di mana dia bisa tuang anggur barunya. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya nggak bisa kasih masuk saya punya present truth kepada botol tua. Artinya saya harus cari botol-botol yang lain yang sanggup menerima botol baru. Dan dia cari nelayan-nelayan yang tidak pernah terpelajar. Dan dia cari orang-orang yang seperti Matius Lewi adalah pemungut cukai. Dan dia cari orang-orang seperti wanita Samaria di tempat-tempat yang sederhana, tapi terima dengan senang hati. Disinilah dia temukan botol-botol baru untuk anggur barunya. Orang-orang Farisi sangat keras dengan adat istiadat mereka. Mereka botol tua yang tidak bisa digunakan untuk menerima anggur baru Tuhan Yesus. Untuk bertahun-tahun lamanya sudah hilang kuasanya mereka. Dan mereka punya hati sudah menjadi keras, seperti botol yang sudah mengeras dan sudah keriputan. Dan seperti orang-orang nelayan, orang-orang Samaria, orang-orang pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Di sini Tuhan mendapatkan hati yang siap untuk menerima anggur baru. Amen for that one. Apa itu botol? Apa itu botol? Botol adalah vessels. Vessels.
Apa itu vessel? Apa itu vessel? Vessel terdiri dari tanah. Apa itu tanah vessel? Testimoni volume 4, 5 dan 9. He was taken up from them into heaven. Dia diambil dari manusia masuk surga. Dan dia bilang, lihat aku akan selalu bersamamu hingga akhir zaman. Dan dia urapi supaya mereka bisa meneruskan pekerjaannya dan diberikan kuasa menjadi guru-guru pertama akan iman dan tetap mengajarkan ajaran Kristus, dan Kristus disalibkan. Guru besar ini memberikan kuasa kepada hamba-hambanya, yaitu dia punya harta di vessel bumi. Jadi apa itu earth vessel? Botol-botol baru, hamba disciplesnya. Dan mereka adalah Tuhan punya ambasador, karena mereka sanggup untuk menerima apa? Anggur baru. Oke, mari kita ke sini. Dari terang ke terang yang lebih besar. Dari terang ke terang yang lebih besar. Review and Herald, September 19, 1892. Umat-umat Tuhan harus bertumbuh dari terang ke terang yang lebih besar. Jadi jangan puas dengan terang, harus mencapai terang yang lebih besar lagi. Artinya progresif. Dan kalau tidak, mereka nanti akan menjadi seperti orang Farisi yang tidak mau menerima terang baru atau anggur baru. Karena mereka pikir mereka sudah memiliki segala sesuatu. Waktu ada anggur baru, mereka tidak sanggup terima karena mereka tidak mengharapkannya. Dan mereka akan mendapatkan diri mereka dalam kondisi yang didapati seperti botol yang sudah tua. Jadi untuk orang yang tidak mau terima terang baru, itu adalah orang yang disamakan dengan botol tua. Dan ini kondisi orang Farisi. Dalam agama keimanan mereka nggak bisa digerak-gerak lagi, nggak fleksibel. Seperti pohon ara yang sudah layu dan sudah kering dari akar-akarnya. Mereka yang Tuhan pilih untuk pekerjaannya adalah orang-orang yang mana tidak diperhatikan orang-orang besar di dunia. Seperti nelayan-nelayan, orang-orang pemungut cukai, orang-orang Samaria. Tidak ada hubungan dengan sekolah-sekolah orang-orang Farisi. Nggak pernah ke sekolah-sekolah institusi teologi ya semua. Tapi Tuhan melihat dalam mereka, kualifikasi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ajaran-ajaran Yesus yang diajarkan kepada mereka melalui perumpamaan harus dipelajari dengan baik. Karena mereka, ajaran itu terdapat instruksi bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman. Jangan kita melakukan kesalahan yang dilakukan orang Yahudi dulu di zaman Tuhan Yesus. Karena Injil pertama diberikan kepada mereka. Tapi karena mereka tidak merasakan butuhnya seorang dokter, oleh sebab itu mereka bilang, kenapa Tuhan Yesus kalau makan-makan sama orang berdosa sih? Karena mereka rasa mereka sudah sembuh. Padahal Tuhan sudah datang kepada mereka. Mereka tidak terima dia. Oleh sebab itu, dia harus cari botol baru yang bisa diisikan anggur barunya. Siapa yang tidak bisa terima present truth? Mereka lah yang dilambangkan oleh botol-botol tua ini. Kita teruskan review Herald. Kenapa botol tua tidak bisa menerima anggur baru? Kenapa ajaran Tuhan Yesus ditolak? Bukankah kehidupan Tuhan Yesus adalah satu inspirasi? Tapi orang-orang ahli Taurat dan Farisi ini menolak dia.
Karena mereka tidak izinkan. Kenapa mereka tolak? Karena mereka izinkan, mereka punya pride, kesombongan diri, ambisi, bigotry, untuk menghalang mereka untuk menerima ajaran anggur baru. Jadi mereka punya pride, ambisi, bigotry. Bigotry itu saya kurang tahu bahasa Indonesia, pokoknya negatif lah. Itulah yang membuat mereka tidak sanggup untuk menerima anggur baru. Dan Tuhan tidak izinkan ajarannya, atau Jesus did not follow. Tuhan tidak mengikuti ajaran-ajaran sekolah-sekolah. Dia tidak copy-copy orang-orang punya ajaran, tapi dia ambil ajarannya dari contoh-contoh di dunia atau parabel-parabel. Ajarannya sangat simple, sangat jelas, anak-anak pun bisa mengerti, dan sangat dalam sehingga orang Farisi dan imam-imam tidak bisa mengerti. Jadi anak-anak bisa mengerti, tapi orang-orang Farisi tidak bisa mengerti. Tidak ada kecuali guru surgalah yang bisa mempersembahkan ajaran-ajaran ini. Sangat simple. Karena kalau orang Farisi yang ajar, bukan main, keluar ajarannya bingung semua. Karena kata-katanya sangat hebat, nggak ada di kamus semua. Dan ajaran Tuhan Yesus sangat simple. Tapi setelah mendengar sangat simpelnya, langsung nggak mau berdosa lagi. Bukankah itu tujuannya? Bukan membingungkan, tapi membuat orang benci dosa. Terang kemuliaan Bapa yang dinyatakan di muka Tuhan Yesus. Tetapi botol tua tidak bisa terima anggur baru ini. Karena orang-orang Farisi punya kebejatan. Ahli Taurat, pemimpin-pemimpin tidak mau ada hubungan dengan anggur baru ini. Mereka semua sudah diisi. Sudah isi dengan mereka punya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan mereka yang sudah biasa. Dan tidak ada tempat di pikiran mereka untuk kebenaran Tuhan Yesus. Botol tua tidak sanggup terima present truth. Pekabaran yang sangat indah, tidak harmoni, tidak dapat harmoni dengan ajaran palsu dan ajaran manusia. Tapi orang-orang yang sederhanalah, yang belum atau tidak diisi dengan ajaran orang Farisi dan tradisinya, menerimanya dengan senang hati. Jadi sangat senang untuk terima karena belum dicemarkan dengan ajaran-ajaran anggur tua ini. Dengan menerima doktrin baru ini, Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Biarlah ini pengalaman kita yang hidup di akhir zaman. Seperti pengalaman, marilah kita belajar. Janganlah kita mengulang pengalaman orang Farisi di zaman kita sekarang. Jangan kita tiru-tiru orang Farisi dulu. Jangan kita takut untuk tinggalkan kita punya ide-ide yang kita sangat senang atau PCI. Kita harus tinggalkan kita punya opinion PCI. Kalau tidak, itulah yang akan menghalang saya untuk terima kebenaran terang dari Bapa. Dengan berpegang kepada tradisi, itulah yang menghasilkan orang Yahudi punya kebinasaan. Dan akan menjadi kebinasaan bagi banyak orang di segala zaman. Mari kita jangan puas dengan apa yang kita sudah miliki, tetapi selalu mau menggali dan mencari terang yang baru. Karena supaya Tuhan jangan ambil botol itu dan dibuangnya karena tidak ada gunanya. Waktu Dia memberikan kebenaran yang baru kepada kita. Jadi yang menyebabkan banyak orang menolak terang baru akhir zaman ialah karena mereka lebih mencintai tradisi-tradisi manusia dan lebih patut mendengar ajaran-ajaran
nabi-nabi Farisi modern. Apakah ada terang baru? Apakah ada, ini ada tanda tanya, apakah ada ajaran baru atau kebenaran yang baru? Apakah ada kebenaran yang baru? That I may know him, halaman 208. Perjanjian lama adalah Injil daripada bayang-bayangnya perjanjian baru, yang seperti buku yang terbuka, dibuka-buka terus. Jadi perjanjian baru adalah terang, hasil terang yang diungkapkan di perjanjian lama. Artinya terang perjanjian baru itu ada hubungan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama tidak mengajarkan agama yang baru. Dan perjanjian baru tidak mengajarkan ajaran yang baru. Perjanjian lama tidak menunjukkan agama yang harus diganti dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah terang yang tetap diberikan hasil menerima terang yang tua. Karena Abel percaya akan Kristus sebagai juru selamat dia, sama seperti Petrus dengan Paulus. Abel, dia hidup di perjanjian lama. Petrus, Paulus, perjanjian baru. Tapi sama-sama menerima terang yang sama. Enok, representatif Tuhan Kristus di dunia ini, sama seperti Yohanes yang dicintai kasih Tuhan. Tapi mereka hidup dalam zaman yang berbeda. Jadi tidak ada terang yang baru. Terang yang baru itu sebenarnya terang yang tua, yang tetap diungkapkan, yang masih diungkapkan. Jadi terang itu selalu ada, tapi baru diungkapkan untuk orang di akhir zaman. Kebenaran untuk sekarang ini sangat luas dan menjangkau sangat luas dan merangkul banyak doktrin. Tapi doktrin-doktrin ini tidak terlepas dari yang lain. Semua dipersatukan, semua menjadi sempurna. Kristuslah terang atau tengah pusat daripada semua terang. Jadi untuk orang bilang ini ajaran baru, apakah memang ada ajaran baru? Tidak ada. Orang yang menolak terang baru, dia memberikan bukti bahwa dia menolak terang yang lama. Kalau orang menolak ajaran yang diberikan akhir zaman, itu buktinya bahwa dia menolak ajaran yang dulu. Karena ajaran sekarang adalah terusan ajaran dulu. Sama dengan orang yang menolak perjanjian baru, tapi dia bilang dia percaya perjanjian lama. Kalau dia tolak perjanjian baru, artinya dia tolak perjanjian lama. Untuk tolak present truth, artinya tolak semua truth. Dan orang yang old bottle, dia nggak percaya apa-apa. Karena kalau percaya perjanjian baru, harus percaya perjanjian lama. Kalau percaya perjanjian lama, harus terima perjanjian baru. Kita teruskan. Christ Object Lesson 127. Kristus dengan ajarannya mempersembahkan ajaran yang tua, yang mana dia sendiri asal usulnya, yang diucapkan melalui para nabi dan bapa. Tapi sekarang dia berikan terang yang baru. Dan betapa bedanya nampak sepertinya artinya. Firman Tuhan selalu diungkapkan secara progresif. Dan diungkapkan kebenarannya yang progresif itu sangat indah. Terangnya itu tambah lama tambah fresh, baru, dan fresh and new. Dan kebenaran keselamatan selalu develop dan expand. Seperti kita punya cakrawala. Seakan-akan Tuhan selalu meluaskan jangkauan ciptaannya. Kebenaran juga selalu develop dan tambah lama tambah luas.
Jadi nggak bisa saya bilang ini terang baru dan saya nggak bisa terima ini. Saya sudah memiliki semua terang, karena terang itu selalu diungkapkan. Walaupun tua, tapi baru. Dan yang baru ini tambah lama, tambah terang, dan tambah berkuasa. Dalam segala zaman ada terang kebenaran yang selalu develop, yang kelihatannya baru. Dan Tuhan selalu berikan kepada umat-umatnya di setiap generasi. Terang yang baru tidak bisa terpisah dari yang lama, tapi unfolding daripada yang lama. Jadi orang-orang Farisi waktu bilang, ini tuh ajaran Tuhan Yesus baru, nggak pernah kita dengar, kita harus tolak. Itu buktinya mereka tolak ajaran perjanjian lama, karena yang baru itu nggak bisa bertentangan dengan yang lama. Untuk tolak present truth, pasti akhirnya tolak semua kebenaran. Yohanes 16, 12, 13. Saya banyak lagi yang mau saya katakan, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menerimanya. Artinya Tuhan akan berikan terang secara progresif. Jadi ajaran Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus ditolak sebagai ajaran baru, karena belum pernah didengar. Apakah itu sedang terulang di zaman kita? Sudah pernah dengar 25-20? Nggak pernah, pasti ajaran palsu. Soalnya kita nggak pernah dengar sejak lahir. Itu bukan berarti nggak benar. Karena bisa saja saya tidak tahu saya punya sejarah. Saya sudah tolak yang dulu. Dengan tolak yang dulu, saya tidak bisa lihat terang yang baru diungkapkan kembali. Menolak yang baru artinya menolak yang sudah tua. Apakah ada terang khusus untuk umat Tuhan di akhir zaman? Dan kalau tolak ini, artinya saya tidak percaya bahwa tidak ada terang lagi yang perlu diberikan. Apakah ada terang di akhir zaman? Di sini dibilang that there was to be a special light for God's people. Ada terang yang khusus untuk umat Tuhan di saat mereka mendekati akhir zaman daripada dunia ini. Dan terang itu berhubungan dengan ada malaikat yang lain yang turun dari surga dengan pekabaran, dan seluruh bumi diterangi dengan kemuliaannya. Dan terang itu berhubungan dengan Wahyu 18:1, karena yang baru saya baca, another angel, terdapat di Wahyu 18 ayat 1. Jadi terang yang spesial yang akan diberikan orang umat akhir zaman ini berhubungan dengan Wahyu 18 ayat 1 atau pekabaran malaikat keempat. Dan malaikat keempat adalah ulangan malaikat kedua, yaitu Babel sudah runtuh, sudah runtuh. Artinya terang baru di akhir zaman ada hubungan dengan Babel sudah runtuh, keluarlah kamu dari tengah-tengahnya. Mustahil bagi kita untuk tahu bagaimana datangnya terang ini. Jadi karena ada yang bilang, oh mustahil, ini datangnya caranya mustahil, harus lewat. Ada yang bilang begini, sorry saya nggak ada kutipannya, tapi ada roh nubuat bilang, ada yang menentang terang ini karena dibilang terang ini harus lewat organisasi. Kenapa kita tidak tahu? Kalau ada terang, kenapa kita tidak tahu? Itu yang dibilang. Kenapa ada terang baru dan kita sudah lama dalam pekerjaan Tuhan dan kita tidak tahu? Kenapa orang-orang yang nggak berpendidikan tahu dan kita nggak tahu? Ini adalah mereka punya respons terhadap terang Wahyu 18:1. Itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka, dengan cara yang tidak akan diterima dengan ide-ide orang. Artinya terang baru ini adalah new wine, dan Wahyu 18:1 adalah latter rain yang menghasilkan Babylon runtuh dan panggilan orang keluar, dan orang akan menentang ini. Artinya yang menentang pekabaran ini adalah botol-botol tua. Mereka tidak sanggup menerima anggur baru ini, dan akan dikirim terang ini kepada umat-umatnya dengan cara yang tak diduga-duga. Kok yang ajarkan nggak ke sekolah sih? Bukankah harus lewat institusi teologi ya dulu ajaran ini?
Ini dia penggenapan nubuatan. Anggur baru, botol tua. Tidak ada alasan untuk seseorang mengambil posisi dan berkata, tidak ada terang baru lagi yang akan dinyatakan. Tidak ada alasan untuk bilang itu. Bahwa semua yang kita mengerti sudah benar. Tidak ada alasan untuk bilang itu. Artinya saya bisa salah. Faktanya bahwa doktrin-doktrin sudah dipegang untuk bertahun-tahun, bukan bukti bahwa orang itu tidak sanggup untuk salah. Karena mereka bilang, kita sudah dari dulu, sudah ada kebenaran, ini terang baru dari mana ini? Sejarah Farisi sedang terulang di akhir zaman. Terutama ajaran daily dengan 25-20 ditolak mentah-mentah oleh botol-botol tua. Dan jangka waktu tidak membuat salah menjadi benar. Artinya untuk bilang lama bukan bukti bahwa itu benar. Tidak ada doktrin akan hilang maknanya kalau diselidiki baik-baik. Tapi banyak tidak mau selidiki karena nggak pernah didengar. Otomatis ditolak. Kita tidak bisa main tolak apa saja yang datang dan menghasilkan buah-buah Roh Suci. Kita harus rela diajar rendah hati untuk menerima kebenaran ini. Dan kita tidak boleh main tolak apa saja karena tidak sesuai dengan saya punya pengertian kebenaran. Karena dengan melakukan itu, saya membahayakan kehidupan kekal saya, sama seperti orang-orang Yahudi waktu mereka menolak Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menyingkirkan kita punya PCI dan izinkan kita punya pengertian diuji dulu sebelum main tolak. Kalau ada anggur baru, uji dulu. Apakah anggurnya yang salah atau botolnya yang salah? Dan kita harus selidiki semua, memeriksa semua dengan kitab suci. Mau melihat apakah kita benar-benar berdiri di dalam iman atau tidak. Dari kondisi Laodikia, itu bukti bahwa banyak orang sudah tertipu akan kondisi spiritualnya. Karena amanat ini tidak akan diberikan kalau tidak ada bahaya dalam kondisi orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Kenapa Tuhan mau kasih pekabaran kepada Laodikia kalau Laodikia tidak ada persoalannya? Anggur baru tidak bisa diterima dengan orang yang penuh dengan PCI. Harus rela singkirkan PCI baru present truth bisa masuk akal. Persoalan keselamatan. Tuhan punya perumpamaan orang yang menabur bibit, berbicara tentang hasil yang atau efek daripada hasil pertumbuhan bibit di tanah di mana bibit itu dilempar. Dengan parabel Kristus ini perumpamaan, dia bilang mengenai pendengarnya, tidak baik untuk kamu mengkritik pekerjaanku atau kecewa karena ajaranku tidak sesuai dengan PCI-mu. Banyak orang menentang kebenaran present truth karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikir benar atau apa yang diajarkan mereka benar, tapi tidak mau menyelidiki berdasarkan Alkitab Roh Nubuat. Dan pada umumnya jawabannya ajaran present truth tidak sesuai dengan organisasi. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi selidiki karena tidak sesuai dengan organisasi. Pertanyaan yang paling besar dan paling penting bagimu ialah bagaimana engkau memperlakukan pekabaranku. Penerimaan atau penolakan pekabaranku akan menentukan kehidupan kekalmu. Jadi kalau datang pekabaran yang nampaknya baru didengar, jangan main tolak, karena bisa saja itu pekabaran yang dapat sanggup satu-satunya menyelamatkan jiwamu. Tetapi botol tua tidak bisa terima kecuali dia ganti botol atau robah
singkirkan PCI-nya. Botol tua punya cara berpikir, mentality botol tua. Apakah kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Ini jawabannya. Bagaimana untuk selamat? Ini caranya. Harus singkirkan PCI-mu. Ide-ide yang sudah tertumpuk-tumpuk, yang diturunkan di pintu penyelidikan. Singkirkan PCI. Banyak orang akan hilang karena lebih mengunggulkan PCI daripada Alkitab dan Roh Nubuat. Banyak orang akan hilang karena sekedar mendengar ajaran guru-guru yang guru-guru pun tidak tahu apa kebenaran. Karena mereka pun cuma diajar-ajar orang lain, tidak pernah menyelidiki sendiri. PCI is deadly. Kalau kita mencari firman Tuhan untuk membenarkan kita punya pengertian, kita tidak pernah akan mendapatkan kebenaran. Carilah kebenaran untuk belajar apa firman Tuhan. Kalau diinsafkan akan kebenaran itu sementara saya mencari, dan kalau kebenaran yang saya lihat itu tidak sesuai dengan saya punya PCI, jangan menyalah terjemahkan kebenaran itu untuk membenarkan saya punya PCI. Atau jangan merubah kebenaran untuk membenarkan saya punya PCI. Tapi terimalah terang yang sudah diberikan. Bukalah pikiran dan hatimu supaya bisa melihat keindahan firman Tuhan. Apakah new wine itu di akhir zaman? Present truth. Marilah kita berdoa agar saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangan berpegang kepada PCI, botol-botol tua mereka. Tetapi selidikilah firman Tuhan. Singkirkan PCI. Jangan main bilang tidak sesuai organisasi. Organisasi bisa salah dan sudah salah. Apakah kita bisa tunjukkan kebenaran kita dari Alkitab dan Roh Nubuat, bukan daripada guru-guru dan pada para ahli Taurat atau organisasi atau siapapun? Make sure kita tahu apa yang dibilang firman Tuhan. Dan kalau kita mau merendahkan diri dan menerima firman Tuhan sebagaimana adanya, kita sudah rubah dari botol tua ke botol baru. Dan hanya botol barulah yang sanggup menerima present truth, yang akan menghasilkan buah-buah roh. Kiranya kita semua diberkati hari Sabat ini, supaya kita menjadi botol-botol yang baru, sanggup dan senang hati menerima anggur baru present truth akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk anggur baru yang Kau curahkan. Kami mau Tuhan menjadi botol-botol yang baru. Kami mau mengosongkan hati kami dari semua preconceived opinions, hereditary, cultivated ideas, PCI. Karena hal-hal itulah yang membuat kami tidak sanggup untuk menerima present truth yang melambangkan kebenaran Tuhan. Anggur yang murni, darah Tuhan Yesuslah yang sanggup membersihkan kami dari semua titik noda dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran ini. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Kami pun mau mendoakan mereka yang sangat menentang kebenaran new wine ini. Tuhan sudah mati untuk semua manusia. Memang kenyataan banyak yang akan hilang, tapi kami akan tetap mendoakan saudara-saudara kami yang mengolok-olok dan mentertawakan new wine ini Tuhan. Tapi bukan kamilah yang diolok-olok, Tuhanlah yang sedang diolok-olok. Terima kasih Tuhan. Berikan kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, lalu mau mengunggulkan Tuhan, bukan emosi kami, mau menunjukkan karakter Kristus, lebih digencet, lebih kami merendahkan hati
sama dengan pemimpin kami Tuhan Yesus. Lebih dianiaya, lebih bersinar karakter Bapa. Itu keinginan kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan saja. Kiranya Tuhan sajalah yang ditinggikan, nama Tuhan harum dari kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami. Berkati saudara-saudara kami di Jakarta yang sedang mengikuti ini, di Pinang Ranti dan di tempat lain, di Colorado juga, dan di San Francisco, dan kami di California. Agar kami selalu tekun untuk mencari kebenaran yang selalu diungkapkan, dan selalu menyiapkan hati kami dengan menyingkirkan semua hal yang bisa mencegah pencurahan niwan ini. Adalah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat sahabat semua.